Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Ketiga kalinya saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, acara yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Imawati Lutfi. Kepada beliau saya persilakan. Insyaallah. Terima kasih kepada Imawati Irfan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Imawati Irfan ya sebagai Ketua Umum IMM BK Umat. Kemudian saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya pribadi juga terlambat tadi sampai sininya. Kemudian tadi sebelum kajian kita ada rapat kecil-kecilan teman-teman ya, rapat BK Umat. Kemudian saya di sini ya sebagai narasumber kajian tablik yang kedua ya. Kajian tablik yang kedua di sini saya juga belajar ya, masih dalam tahap belajar, sama-sama belajar juga ya. Apabila nanti ketika saya menyampaikan materi ada yang salah, ada yang kurang, kemudian ada kata-kata saya yang mungkin belum sesuai, saya mohon maaf ya kepada teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kemarin sudah diberitahu ya, sudah di-share di grup juga bahwasanya hari ini ada kajian tablik yang kedua dengan tema antara hijab dan akhlak. Kenapa saya mengambil tema antara hijab dan akhlak? Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, apa itu hijab, kemudian apa itu akhlak. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar. Ada beberapa teman-teman yang menganggap bahwasanya hijab dan akhlak itu sama. Ada teman-teman yang menganggap bahwasanya hijab dan akhlak itu berbeda. Bagaimana cara menanggapinya? Oke, nanti saya akan kupas. Mungkin tidak banyak teman-teman ya. Mungkin nanti akan saya kupas satu-satu, tapi tidak banyak. Ya, sepaham saya, setahu saya juga ya, karena ilmu saya juga belum banyak seperti teman-teman sekalian ya, yang memang luar biasa ilmunya. Oke, langsung saja saya masuk ke yang pertama. Jadi antara hijab dan akhlak. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya akhlak dan hijab itu sama. Sama dalam artian apa? Yaitu dalam satu paket ya. Kita ibaratkan satu paket ya. Akhlak dan hijab itu satu paket. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ketika ada teman yang pakai hijab misalnya, lagi proses pakai jilbab, kemudian akhlaknya tidak sesuai, ya, gitu. Teman-teman akan bilang seperti ini, kamu pakai jilbab tapi akhlakmu tidak sesuai, gitu. Itu yang pertama ya, tadi saya bilang pertama ya, akhlak dan hijab satu paket. Kemudian yang kedua tadi, akhlak dan hijab itu tidak satu paket. Kita masuk ya teman-teman ya. Jadi antara hijab dan akhlak itu tidak satu paket. Kenapa saya katakan seperti itu? Apa yang diutamakan? Akhlak atau hijab dulu? Akhlak atau hijab dulu yang diutamakan? Yang diutamakan adalah hijab dulu. Karena di situ tertulis bahwasanya
Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ya, sudah di situ sudah terang sekali perintahnya bahwasanya kita sebagai umat muslim ya, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menutup aurat kita ya, memakai hijab kita ya kan. Di situ tertulis bahwasanya julurkanlah jilbabmu hingga menutupi seluruh badanmu ya, agar kalian mudah dikenali ya. Inti dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian ya tadi, hijab dan akhlak itu tidak sama ya, antara hijab dan akhlak tidak sama. Kenapa? Orang yang berjilbab itu belum tentu baik imannya ya. Orang yang berjilbab itu belum tentu baik imannya, tapi orang yang imannya baik maka dia akan berhijab. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari pengetahuan saya lihat di zaman sekarang pun juga ada bahwasanya orang yang pakai jilbab itu kadang kadar keimanannya naik turun gitu ya teman-teman. Ada yang memang begini akhlaknya, tidak baik dan lain sebagainya, mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia pakai ya. Ada pula ketika orang yang beriman pasti akan pakai jilbab ya. Orang yang sadar bahwa dirinya itu wajib pakai jilbab, khususnya muslimah ya, tidak laki-laki teman-teman ya, khususnya perempuan, itu akan sadar dengan sendirinya bahwasannya hijab itu wajib dipakai ya. Perkara nanti di luar sana imannya mau naik turun, mau akhlaknya tidak baik, tapi sekiranya dia menutup tubuhnya dengan menjulurkan jilbabnya, menutupkan aurat ya, seperti itu. Jadi ketika ada yang bilang bahwasanya kamu pakai jilbab akhlakmu tidak sesuai gitu kan, jangan menyalahkan jilbabnya, tapi salahkanlah akhlaknya, salahkanlah sifat dia. Kenapa sifat dia buruk sedangkan dia sudah tahu kewajibannya sedangkan dia sudah tahu kewajibannya menutupkan auratnya dengan menjulurkan jilbabnya. Jadi seperti itu. Bagaimana cara kita mendakwahi orang yang seperti itu? Bagaimana teman-teman ya, kita dakwai secara perlahan ya kan. Kamu sudah cantik pakai jilbab, kamu sudah sudah cantik sekali menutupkan aurat kamu gitu kan. Akan lebih cantik lagi ketika kamu memperbaiki akhlakmu gitu kan ya. Akan lebih baik lagi ketika kamu memperbaiki akhlakmu, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ketika seorang wanita melakukan sebuah dosa, biasanya seperti itu. Seorang wanita melakukan dosa, dia menutup auratnya dengan jilbabnya tadi, sudah menjulurkannya. Tapi kenapa orang-orang yang dilihat itu bukan jilbabnya yang dipakai, tapi sifat buruknya tadi. Bagaimana kita menindaklanjuti hal seperti itu ya? Tadi yang sudah saya katakan ya, kalau kita menemukan hal seperti itu, kita dakwahi perlahan ya, bukan menyalahkan orangnya. Kamu sudah pakai jilbab besar, kamu sudah pakai jilbab menutupkan aurat total, tapi kelakuanmu seperti itu, akhlakmu tidak baik ya. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mengingatkan orang yang seperti itu dengan cara apa tadi? Didakwahi secara perlahan ya, gitu kan. Didakwahi gitu kan. Kamu sudah bagus pakai hijab, akhlakmu diperbaiki lagi gitu kan ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya masuk lagi. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya ini hadis dari riwayatnya Abu Dawud ya teman-teman ya. Hadis riwayatnya Abu Dawud, nanti bisa dicari ya kan. Sesungguhnya apabila wanita sudah mendapatkan haid, yakni melewati usia kanak-kanak teman-teman ya, biasanya itu SD kalau tidak SMP ya, beda-beda fasenya ya. Apabila kalian sudah sampai ketika fase haid, maka layak untuk dilihat darinya hanyalah ini dan ini saja. Rasulullah mengisyaratkan pada wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi itu termasuk batasan teman-teman ya, batasan aurat bagi seorang wanita. Tadi ya sudah saya jelaskan bahwasanya ketika sudah balik ya teman-teman, wanita sudah balik, sudah haid ya, kemungkinan SD kalau nggak SMP itu wajib untuk menutupkan auratnya. Tadi dengan cara memakai hijab. Jadi yang terlihat itu adalah muka dan telapak tangan, itu kata Rasulullah. Kemudian ada dengan cadar bagaimana, itu nanti beda bab lagi ya. Dengan cadar bagaimana itu beda bab lagi teman-teman ya, tidak saya sampaikan di sini, mungkin lain waktu dengan tema yang berbeda. Kemudian tadi ya saya jelaskan sedikit tentang
Sedangkan akhlak dan budi pekerti tadi tidak sama dengan hijab, tidak satu paket. Ya, tadi hijab sudah saya jelaskan bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban, ya, tertulis dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, kemudian untuk akhlak bahwasanya jilbab itu bukan hanya untuk wanita yang pandai. Ya, jilbab bukan untuk wanita yang pandai. Saya katakan seperti itu. Kemudian jilbab bukan untuk wanita yang pintar mengaji dan berakhlak mulia. Jadi teman-teman, ya, ketika dikatakan bahwasanya aku bukan lulusan dari pesantren, ya, aku bukan lulusan dari pesantren, aku hanya dari lulusan SMK dan lain sebagainya. Akhlakku tidak baik dan lain sebagainya. Itu tidak membatasi untuk seseorang tidak menutupkan auratnya, ya. Jadi jangan pernah minder ketika ada teman-teman, ya, terutama perempuan, ya, ada teman-teman perempuan bahwasanya tidak lulusan dari pesantren, ya, tidak lulusan dari pesantren. Kemudian dia bilang seperti itu tadi, ya, aku nggak dari pesantren, sekolahku SMK, aku nggak pakai hijab dan lain sebagainya. Itu tidak membatasi, ya. Jadi jangan pernah minder dengan hal yang seperti itu, ya, karena kewajiban sebagai seorang perempuan adalah memakai hijab dan menutupkan auratnya. Kemudian berjilbab bukan berarti langsung merubah langsung merubah akhlak seseorang, tidak, teman-teman. Jadi bertahap, ya, bertahap gitu. Misal yang pertama pakai jilbabnya masih ditaruh leher, gitu kan, masih taruh leher dan lain sebagainya, gitu kan. Masih terlihat bagian dadanya, saya katakan seperti itu, ya. Kemudian kita berproses, teman-teman. Dari yang seperti itu kita berproses, ya. Dari jilbabnya masih ditali di leher, saya katakan ditali di leher, kemudian berproses, ya, menutupkan dadanya dan lain sebagainya. Setelah itu kita berproses, ya, kita berproses, akhlak kita perbaiki, bukan hanya hijabnya, teman-teman. Jadi akhlak kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, kita cari kajian, ya, kita cari mood booster, bagaimana agar akhlak kita menjadi lebih baik, bagaimana gitu. Kalau saya pribadi itu yang pertama cara memperbaiki akhlak, kemudian kita dari jilbab kita dulu, kemudian akhlak kita dulu memperbaiki. Yang pertama itu kalau saya pribadi dari pihak keluarga dulu, ya, dari keluarga dulu. Jadi keluarga di situ mendukung bahwasanya kamu sudah cantik, kemudian tolonglah perbaiki akhlakmu agar lebih cantik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bisa dari lingkungan sekolah kita, teman-teman. Ya. Misal yang masih kuliah, yang masih SMK ataupun SMP dan yang masih kuliah lah, yang masih sekolah, ya, menurut saya masih sekolah, itu bisa dari lingkungan sekolah, teman-teman, ya. Bisa dari lingkungan sekolah, ya. Misalnya ngajak untuk kajian, ya kan, ngajak untuk dalam hal kebaikan lah yang bisa membuat akhlak kita bisa menjadi lebih baik lah, teman-teman. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, dari lingkungan sekitar kita. Ya, banyak kan sekarang bahwasanya setiap desa itu berbeda-beda, ya kan. Kadang kita bisa terpengaruh, ya, dengan teman-teman kita yang di desa, akhlak kita yang akhlak teman-teman yang di desa, gitu kan. Teman si A ikut minum khamar, ya kan. Teman si B ngajak kajian. Kadang nafsu kita ingin ikut minum khamar, tapi itu adalah hal yang tidak baik. Jadi teman-teman, ketika ada yang seperti itu, gitu kan, dipahami sendiri, dipahami mulai dari kita sendiri. Mana yang baik kita ambil, mana yang tidak baik kita tinggalkan. Jadi seperti itu. Ya, tadi ada 3 dari pihak keluarga. Yang pertama untuk bisa jadi memperbaiki akhlak, kemudian yang kedua dari dari sekolah, yang ketiga dari lingkungan kita. Jadi itu menurut saya dari pengalaman saya juga, ya. Kemudian mengapa Islam mewajibkan kaum wanita untuk mengenalkan jilbab? Yang pertama, jilbab untuk memuliakan kaum wanita. Ya, yang pertama jilbab untuk memuliakan kaum wanita. Wanita mengenakan jilbab lebih terjaga kehormatannya dibanding dengan mereka yang tidak memakai jilbab, ya. Kemudian saya jelaskan kenapa wanita lebih terjaga dengan menutupkan auratnya. Ya, mungkin teman-teman juga pernah merasakan, ya, gitu kan. Pernah merasakan bahwasanya mereka yang tidak pakai jilbab bagaimana, gitu kan. Di luar sana bagaimana, gitu kan.
Bagaimana dengan godaan-godaan di luar sana dan lain sebagainya, digoda-goda gitu kan, dia tidak pakai jilbab gitu kan. Kalau yang pakai jilbab itu insya Allah terjaga teman-teman, dan itu dijamin terjaga. Walaupun mungkin banyak ya di luar sana bahwasanya sudah menutupkan auratnya, kita sudah sudah total menutupinya, masih banyak digoda di luar sana godaannya gitu kan. Ya kita ibaratkan seperti inilah, ikan teri itu di dalam aja masih dicongkel, apalagi ikan teri yang masih di luar gitu kan. Di dalam masih dicongkel, apalagi yang di luar. Diibaratkan seperti itu kan, seorang perempuan sudah memakai jilbab ya, sudah tertutup total, tapi masih digoda, apalagi mereka yang tidak memakai jilbab gitu kan. Bagaimana godaannya di luar sana? Lebih lagi gitu kan. Mungkin seperti itu. Jadi ayolah kita pakai jilbab gitu kan. Akhlak juga kita perbaiki perlahan-lahan gitu kan ya. Akhlak dan hijab kita perbaiki perlahan-lahan gitu. Tidak ada yang instan teman-teman, nggak ada yang instan. Lewang mirabus aja itu ketika kita buat nggak ada dalamnya, ada airnya nggak ada ya. Seperti halnya kita memperbaiki jilbab dan akhlak ya, berproses pelan-pelan gitu kan, asal pasti ya teman-teman. Untuk masalah iman itu kadang naik turun ya teman-teman ya. Kita nggak bisa untuk sama ya. Saya pribadi pun juga merasakan bahwasanya iman tuh kadang juga naik turun, ada godaan di mana-mana gitu kan. Kita udah berusaha kayak menghindari, tapi apa? Ya tetap aja kita ikut nafsunya kesana gitu kan ya. Kemudian yang kedua, menghindari dari pelecehan seksual teman-teman ya. Banyak sekarang kasus di Indonesia ya, terutama di Indonesia, di negara kita sendiri, bahwasanya mereka yang sudah menutupkan auratnya, mereka yang sudah menjaga akhlaknya, tapi masih saja digoda sama laki-laki di luar sana lah. Kita nggak tahu ya bagaimana laki-laki di luar sana ya, masih saja diganggu, masih saja dilecehkan gitu kan. Kemudian jika salah jika sebagian wanita berpikir bahwasanya kesalahan hanya terletak pada kaum laki-laki. Salah, saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena perempuan itu sendiri tidak mau menutupkan auratnya ya. Wong berjilbab aja masih digoda, apalagi tidak pakai jilbab gitu kan. Wong akhlaknya udah bagus aja masih digoda, apalagi akhlaknya yang tidak bagus gitu kan ya. Oke, kemudian saya lanjutkan, jilbab untuk kesehatan ya. Ternyata jilbab juga berguna untuk kesehatan teman-teman, kesehatan tubuh terutama ya. Jilbab dapat melindungi tubuh dari terpaan radiasi matahari teman-teman. Biasanya di luar tuh panas sekali gitu kan ya, pakai jilbab nggak panas jadinya gitu kan. Yang pengen putihin kulit biasanya nggak, salah ya, jangan seperti itu teman-teman. Kemudian saya lanjutkan, kemudian yang selanjutnya yang terakhir teman-teman, jilbab itu untuk kecantikan juga ya teman-teman. Teman-teman tambah cantik ketika pakai jilbab ya, apalagi akhlaknya ya, ditambah akhlaknya baik nanti tambah cantik ya. Iya, kemudian lanjutkan ya. Mengapa seseorang wanita dalam mengapa seseorang wanita dalam hijab dalam Islam wajib memakai jilbab? Ya, karena dengan jilbab tersebut akan memperoleh berbagai manfaat yang akan dirasakan diri sendiri ya. Kita rasakanlah masing-masing lah, bagi teman-teman yang perempuan rasakan masing-masing. Bagaimana ketika kita pakai jilbab terlindunginya, ya kan? Bagaimana rasanya nyaman ketika pakai jilbab gitu kan? Itu tadi teman-teman ya, tadi yang saya sampaikan mungkin tidak banyak. Antara hijab dan akhlak saya jelaskan tidak satu paket ya, tidak satu paket antara hijab dan akhlak. Jadi jangan menyamakan, si A itu sudah tertutup, si A sudah rapi, sudah masya Allah ya luar biasa ya, jilbabnya ya sudah tertutup rapi gitu dari atas sampai bawah gitu. Kemudian si A melakukan kesalahan gitu. Yang disalahkan apa biasanya? Akhlak. Lewong gue sudah pakai jilbab aja akhlakmu masih kayak gini gitu. Jangan salahkan akhlaknya teman-teman. Jangan salahkan hijabnya. Mohon maaf ya, saya ulangi. Jangan salahkan hijabnya, jangan salahkan apa yang dia pakai. Ya jangan salahkan, tapi salahkan akhlaknya. Ya kenapa kamu seperti itu gitu kan?
ayolah hijabmu sudah bagus, ayolah kamu sudah menutup aurat gitu. Perbaiki juga akhlakmu, ya, perbaiki juga akhlakmu gitu teman-teman ya. Jadi antara hijab dan akhlak saya tekankan lagi berbeda, jadi tidak saling pakai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit yang saya pahami teman-teman ya, sedikit yang saya pahami. Mungkin mungkin masih banyak ya materi di luar sana yang mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, lebih dari saya mungkin ya, lebih dari saya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada pemateri yang materi hari ini tuh yang sangat luar biasa cara penyampaiannya. Alhamdulillah udah lancar dan semoga kita semua bisa memahami kandungan dari materi ini. Nah, selanjutnya yaitu selesai tanya jawab. Bagi teman-teman yang mungkin kurang paham atau pengen menanyakan sesuatu, boleh angkat tangan terlebih dahulu nanti. Baik, saya persilakan kepada Imam Al-Izhar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fahrudin. Saya mau bertanya kepada Mbak Materi yang Masya Allah luar biasa ya, tadi menyampaikan materi dengan sangat detail sekali. Pertanyaan saya adalah, apakah bisa dikatakan orang yang benar-benar berjilbab kalau dia itu hanya mengikuti tren atau trendy? Jadi ketika ada jilbab yang besar, dia memakai jilbab yang besar, tetapi ketika ada teman-temannya yang memakai jilbab yang kurang syar'i, dia juga memakai kurang syar'i. Apakah seperti itu bisa dikatakan hadinya sudah berjilbab? Mohon pencerahannya. Ini langsung dijawab atau saya? Langsung dijawab. Langsung dijawab kemudian nanti. Semoga saya persilakan kepada Sini sudah paham. Ya baik, saya jawab ya pertanyaan dari Mas Riza tadi ya. Iya, oke, saya jawab pertanyaan dari Mas Riza tadi. Tadi pertanyaannya gitu, bagaimana dengan seorang perempuan yang mengikuti tren? Ya, misal tadi ada yang pakai jilbab besar, ikut-ikutan pakai jilbab besar, tapi kalau trennya jilbab kecil, dia ikut-ikutan jilbab kecil. Apakah bisa dikatakan apa tadi Mas Riza? Hatinya sudah berjilbab. Hatinya sudah berjilbab ya. Itu jadi kita kembalikan ke masing-masing gitu kan ya. Kalau kalau hatinya sudah ada niatan, insya Allah sudah baik ya Mas. Tapi ketika dia masih naik turun lah ibaratkan, melu-melu ibaratnya. Oh, aku jilbab gede aku melu-melu, aku jilbab kecil aku melu-melu. Berarti itu tergantung lingkungannya masing-masing. Bagaimana dia bisa menempatkan dirinya sebenarnya seperti itu. Bagaimana dia bisa menempatkan dirinya gitu kan. Kalau lingkungannya jilbabnya kecil gitu kan ya, dia ikut-ikut pakai jilbab kecil, berarti dia hatinya belum bisa istiqomah di situ. Ya kan? Hatinya belum bisa istiqomah di situ. Jadi kita kembalikan ke pihak masing-masing. Kalau hatinya insya Allah sudah ada niat, ya insya Allah ada niat, tapi lingkungannya tidak bagus. Jadi seperti itu Mas Riza ya. Jazakumullah khairan Ustazah atas pencerahannya. Ya wah ini. Gini, menarik sekali pertanyaan ini. Hijab hati itu bunyinya di mana? Hijab hati bunyinya di mana? Ini teman-teman bisa mengkoreksi lagi, bisa berdiskusi hijab hati ini. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain. Oke, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, misal ya ada seperti instansi polisi wanita, terus sekolah kedinasan itu yang mengharuskan diwajibkan jilbabnya itu dimasukkan diikat gitu. Pernah lihat kan? Nah itu diwajibkan, nggak boleh kelihatan seperti ini. Terus itu bagaimana? Padahal dia itu dalam hatinya juga kadang pengen seperti ini gitu ketika bekerja, tapi tidak dibolehkan. Bagaimana?
Terima kasih. Langsung dijawab ya. Bagus sekali ya tadi ya. Kalau wanita juga banyak masukan gitu kan, dimasukkan itu diwajibkan gitu hingga dadanya kelihatan ya. Padahal tadi Bang Bayi nih hatinya pengen gitu ya, hatinya pengen pakai jilbab yang menurut gitu ya. Jadi kembali ke orangnya masing-masing. Kita ikuti kata hati kita sudah ya. Kalau kita mempunyai keinginan kita pakai jilbab besar, ya kan kita sudah maksudnya udah niatnya udah bulat gitu ya, bulat pengen pakai jilbab besar gitu kan, pengen menutupi dada kita gitu kan, pengen apa ya nggak terlihat lah dadanya gitu kan, masukin sini dan lain sebagainya jilbabnya yang kecil tadi ya. Jadi itu kembali ke orangnya masing-masing Mbak ini. Ya kalau dia udah ada niat seperti itu, kenapa dia masuk polisi? Kenapa mau pakai jilbab kecil kalau udah niatnya sudah bulat ke pakai jilbab yang besar? Ya gitu ya Mbak ini ya. Oke, saya mau menambah ini. Saya memiliki cerita inspiratif dari ustazah saya dulu saya SMA. Nah, dulu ustazah saya ini kuliahnya di jurusan kedokteran, jurusan keperawatan. Nah, setelah dia lulus, dia ditawarilah untuk menjadi dokter, untuk menjadi pokoknya mengabdi di rumah sakit lah. Nah, karena ada tuntutan dari rumah sakit, dia harus mengenakan celana, jilbabnya harus tidak boleh ribet-ribet. Nah, karena ada tuntutan seperti itu, nah ustazah saya itu memilih untuk tidak jadi kerja di rumah sakit, tidak jadi dokter, malah jadi ustazah. Jadi semua pilihan itu tergantung pada kita. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang lain atau tidak ini? Mau mengupas tuntas ini? Oke, ini ternyata ini monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Saya ingin sedikit bertanya tadi kan Mbak Lutfi ini menyampaikan bahwa akhlak dan hijab itu bukan satu paket. Nah, saya ingin ini sedikit memberi persepsi yang berbeda. Jadi kalau tadi Mbak Lutfi mengatakan bahwa akhlak dan hijab itu tidak satu paket, nanti akan berpotensi untuk mendikotomi antara hijab dan akhlak itu sendiri. Jadi seakan-akan kalau dipisahkan antara hijab dan akhlak, nanti yang berhijab nanti tidak mengintegrasikan dirinya dengan akhlaknya. Artinya kalau sudah dikatakan akhlak dan hijab itu bukan satu paket, artinya tidak ada tuntutan untuk kemudian memperbaiki dirinya dengan akhlak. Sehingga kalau ada perempuan yang berhijab tetapi masih memiliki akhlak yang buruk, ya berarti nggak ada masalah gitu. Nah, tetapi ketika ada orang yang berhijab tetapi akhlaknya buruk, kan nanti yang dipersepsi buruk dasarnya, syariatnya gitu. Nah, maka dari itu saya memiliki persepsi lain bahwa hijab dan akhlak itu harus berhubungan gitu loh, supaya saling mengusahakan antara capaian kebaikan akhlak itu sendiri. Nah, kira-kira gimana Mbak atas tanggapan yang saya ajukan? Ya, baik, terima kasih kepada Mas Iko ya. Yaitu tadi persepsi dari Mas Iko ya. Jadi beda ya. Tafadhol, persepsi dari Mas Iko. Dari saya juga berbeda, tadi sudah saya jelaskan ya bahwasanya hijab dan akhlak itu berbeda. Mungkin tadi Mas Iko menilainya bahwasanya akhlak dan hijab itu tidak bisa dipisah ya. Satu paket ya. Tapi kalau saya itu menanggapinya bahwasanya akhlak dan hijab itu tidak satu paket. Ya, jadi kalau hijab itu sudah kewajiban, ya sudah tertera jelas bahwasanya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, jadi kewajiban di situ. Untuk akhlak nanti lambat laun bisa diperbaiki. Dia akan memiliki kesadaran, oh ya, aku sudah pakai hijab seperti ini, gitu. Akhlakku juga harus diperbaiki. Jadi seperti itu. Ada lagi? Tidak.
Iya, monggo. Oke, jadi ini ya, kalau misalkan disampaikan bahwa akhlak dan hijab itu bukan satu paket, lagi-lagi berpotensi untuk memisahkan antara hijab dan akhlak gitu loh. Maka kalau saya mengatakan itu bukan satu paket, tetapi ada hubungannya, sehingga orang yang memakai hijab mengusahakan dirinya untuk memperbaiki akhlaknya gitu. Kalau hari ini kan kita lihat di masyarakat, kemudian realitas di sekeliling kita, banyak tuh yang menggunakan hijab tetapi tidak memiliki kesadaran untuk memperbaiki akhlaknya. Akhirnya banyak tuh di medsos tampilan-tampilan yang kita tahu semua ya gitu. Nah, itu yang saya katakan seperti apa yang ditanyakan oleh Mas Riza tadi. Bagaimana kalau kita berhijab hanya mengikuti tren. Nah, itu yang sering saya katakan sebagai Islam sebagai simbol gitu. Simbolnya Islam, tapi akhlaknya mungkin tidak mencerminkan Islam itu sendiri gitu. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwa bukan satu paket, kalau bukan satu paket itu kan artinya berbeda, tidak ada hubungannya gitu. Nah, tetapi kalau kita diwajibkan memiliki hijab, kemudian harus mengusahakan dirinya untuk memperbaiki akhlak, artinya kan ada keterkaitan di situ. Nah, itu. Terima kasih Mas Niko masukannya gitu. Yang lain? Boleh nih ada perdebatan diskusi. Nah, biar diskusi kita itu terasa hidup. Oke, silakan Mas Riza. Saya Riza Farudin. Jadi sebenarnya gini, hijab sama akhlak itu mempunyai tingkatan ya. Di muslim, di orang-orang Islam itu punya tingkatan. Yang pertama itu adalah ya benar berhijab dulu. Tidak mungkin orang yang bertakwa itu tidak berhijab, itu tidak mungkin. Khusus yang perempuan, tidak mungkin. Karena takwa itu sebenarnya kan ini, definisi takwa itu bagaimana? Takwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu definisi takwa. Nah, kalau di Quran surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? 59. Itu dikatakan bagaimana tadi? Bahwasanya intinya ya Mas ya, intinya itu julukanlah jilbabmu hingga menutupi Nah, agar kan, tidak mudah dikenali. itu kan perintah Allah untuk berhijab. Yang pertama itu memang berhijab dulu. Nanti lama-kelamaan orang itu akan termotivasi dari hijabnya itu sendiri. Saya sudah berhijab. Apakah iya ketika saya berhijab masa saya masih pacaran? Ketika saya berhijab masa saya masih belum bisa menjaga jarak dengan laki-laki, atau belum bisa ketika laki-laki dengan perempuan bersalaman, itu kan nggak boleh. Jadi saya harus menghindari seperti itu, karena itu agar kita itu menjadi orang-orang yang mutakin seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Sudah. Terima kasih Mas Riza. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Gini ya, ternyata laki-laki pun lebih antusias. Ini pertanyaan dari laki-laki dan penambahan dari laki-laki. Ternyata laki-laki itu juga memperhatikan perempuan ternyata. Nah, maka dari itu kita sebagai perempuan khususnya lebih semoga kita bisa istiqomah berhijab, karena di sini semua insya Allah sudah berhijab ya. Amin. Semoga kita bisa lebih istiqomah lagi untuk berhijab dan juga menanamkan akhlak kepada diri kita. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, baiklah. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara kita mengedukasi Yang lain. orang berhijab bagi non muslim? Ada. Biarawati itu juga ada loh yang berhijab. Mana? Berhijab bagi yang non muslim. Baik, bisa dijawab dari pemateri. Soalnya kalau perintah dari Al-Quran itu kan mewajibkan perempuan untuk berhijab.
Nah, kalau Al-Quran mengatakan hudalinas itu kan artinya bagi seluruh umat manusia, bukan hanya orang muslim. Nah, lalu bagaimana? Apakah orang non muslim itu tidak boleh berhijab? Lalu bagaimana kita caranya untuk mengedukasi non muslim itu supaya mengenakan hijab? Saya pikir dulu ya. Oke, Mas Niko tadi pertanyaan seperti itu ya Mas Niko. Bagaimana mengedukasi agar non muslim mau pakai hijab? Ya. Jadi seperti ini Mas Niko ya. Ini sepaham saya ya. Iya. Mungkin teman-teman punya pemahaman yang lain. Termasuk Mas Riza mungkin punya pemahaman yang lain. Saya jawab dulu ya Mas ya. Jadi pemahaman saya bagaimana cara mengajak ya. Karena kewajiban berhijab itu untuk seluruh manusia. Khususnya bagi muslimah ya, laki-laki jangan. Khususnya bagi muslimah ya. Cara edukasinya gitu. Kita dakwahi secara perlahan Mas Diko ya. Kalau bisa dia pakai hijab, gitu. Kita rangkul dia masuk Islam. Perlahan-lahan cara mendakwahinya. Jadi nggak kok langsung apa ya, ngoyak-ngoyak. Kamu tuh wajib pakai jilbab, ayo pakai jilbab. Gitu. Tidak dengan ngoyak-ngoyak Mas Niko. Jadi apa ya, perlahan kita ngobrol gitu kan, kita ajak ngobrol santai, kita dakwahi, kita ceritakan, oh kamu tuh pakai jilbab tuh cantik loh gitu kan, kamu cantik loh, kelihatan putih loh kamu pakai jilbab loh gitu kan. Nah setelah seperti itu ya kan, kita dakwahi, ayo kita meluk Islam loh, Islam itu indah loh gitu. Jadi seperti itu. Paham saya ya, mungkin ada yang lain. Mas Riza mau menambahi? Sebenarnya gini, tujuan hijab itu apa toh? Berjilbab itu tujuannya apa toh? Ada yang tahu? Karena menjalankan perintah Allah. Nah, Allah itu sudah berkata juga apa? Inna dina indahullah Islam. Kalau orang non muslim memakai hijab itu kan bukan karena perintah Allah. Karena apa? Mungkin perintah agamanya sendiri atau mungkin tuntutan dari tradisi yang harus dia mengenakan jilbab. Nah, seperti itu. Jadi non muslim yang tidak berhijab itu nggak dapat, pertama memang dapat putihnya, mungkin dapat putihnya, tetapi yang kedua tidak mendapat ridho Allah, tidak bisa menaikkan tingkat ketakwaannya karena dia itu bukan muslim. Jadi syarat untuk menggapai ridho Allah atau syarat untuk menjadi orang mutakin itu yaitu menjalankan perintah Allah. Jadi hijab atau jilbab itu lillahi ta'ala. Jadi sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan berpotensi turunnya rahmat Allah, turunnya ridho Allah, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita di derajat yang paling tinggi. Nah, seperti itu kan tujuannya. Nah, mungkin seperti itu kalau dari saya. Sudah. Oke, tidak ada pertanyaan yang lain atau tanggapan? Sepertinya ada yang mengganjal ini sepertinya. Karena apa? Karena kita itu ada perspektif jilbab itu harus untuk semua wanita. Ada yang bilang untuk muslim aja. Terus bagaimana ini? Apakah ada jawaban dari teman-teman? Oke, jadi Mas Niko mau menambahi lagi, boleh silakan. Nah, tadi kan jawaban dari Mbak Lutfi itu mengatakan bahwa edukasinya supaya kita terlihat cantik, putih, dakwahi pelan-pelan, kemudian kita ajak masuk Islam, kemudian hijab itu supaya tidak panas, kemudian cantik gitu. Nanti kenapa tuh? Nah, kemudian kalau ada counter atau feedback, enggak, jilbab itu enggak bikin cantik tapi bikin kulit belang gitu gimana? Kemudian kalau tanggapan untuk Mas Riza tadi bahwa jilbab itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk seorang muslim, kemudian lillahi ta'ala atas nama Allah gitu kan. Kemudian untuk non muslim ya berarti terserah mereka gitu kan. Nah pertanyaannya kan bagaimana kita mengedukasi non muslim supaya berhijab kemudian berpotensi memperbaiki akhlak. Nah artinya Islam itu kan harus mengentaskan juga gitu, harus mencerahkan.
sehingga mereka-mereka yang mungkin kurang tercerahkan supaya juga tersinari gitu loh. Sehingga wajah Islam itu betul-betul cerah dan damai gitu. Oke, ini mau disampaikan lagi? Ya, sudah. Insyaallah. Terima kasih atas tanggapannya Mas Niko. Untuk yang selanjutnya yaitu kita closing dulu. Karena waktu kita sudah lama, udah 1 jam belum ini? 40 menit. Oh, baru 40 menit ya kan. Kita lanjut diskusinya untuk kita closing dulu, istirahat 5 menit. Kalau begitu saya tutup dulu ya diskusinya. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing dari pemateri. Saya persilakan. Terima kasih kepada Imam Latifah ya. Terima kasih kepada Imam Latifah ya. Tadi yang saya sampaikan materinya ya, mungkin pendapat dari teman-teman itu berbeda-beda ya. Saya tidak bisa menyangkalnya karena setiap yang mereka pelajari juga berbeda dari yang saya pelajari gitu kan ya. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah menanggapi ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kata yang menyakiti hati teman-teman ya. Kekurangan datanya dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan teman-teman semua yang telah hadir. Semoga kita bisa istiqomah berhijab dan juga memperbaiki akhlak kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.